Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mohon maaf saya mengganggu waktunya panjenengan. Iya. Saya di sini ingin wawancara sedikit terkait dengan kurangnya nilai kesopanan pada siswa. Iya. Nah, sekarang kan banyak Ibu, banyak anak siswa itu perilaku tingkah lakunya itu terkadang melebihi usianya. Iya. Bahkan siswa SD pun terkadang juga banyak perilaku yang jauh dari usianya juga banyak. Iya. Nggih. Lah ngoten niku bagaimana untuk mengatasi sikap kesopanan siswa yang sangat rendah, apalagi kadang ada sikap siswa terhadap gurunya itu bahkan sak enake sendiri ngoten lho Ibu. Nah, kira-kira menurut Ibu untuk cara mengatasi rendahnya nilai kesopanan pada siswa itu bagaimana Ibu? Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dalam kita sharing dalam tentang betul gini Mbak ya. Di dalam era sekarang ini memang apalagi banyak terjadi peristiwa-peristiwa atau kasus-kasus yang marak apalagi di lingkungan kita anak usia SD. Nah, saya kira ada beberapa trik atau solusi yang bisa kita terapkan atau kita lakukan kepada terutama anak didik kita di sekolah ini. Nah, tidak lepas dari itu, selain kita sebagai seorang pendidik, kita di rumah kan juga sebagai orang tua. Nah, itu juga sangat besar sekali perannya, besar dan penting perannya bagi norma kesopanan, norma susila, unggah-ungguh kepada kita selaku orang tua atau sesama teman sebayanya. Ya, solusinya umpama menurut saya yang pertama itu yang kita bahas adalah diri kita dulu sendiri, diri kita. Jangan kita serta-merta istilahnya ke anak itu jangan sampai kita menyalahkan dahulu. Jangan sampai namanya usia anak itu usia emas, usia berkembang. Nah, jangan serta-merta karena kita sudah merasa sudah dewasa, kamu seperti ini, salah itu. Bukan, jangan kita bahas itu dulu yang pertama. Tapi kita gali, kita selami, kita ngen dalam bahasa Jawanya dari diri kita dulu. Sudah baguskah kita? Sudah paskah kita? Sudah sesuaikah kita menjadi seorang pendidik, seorang guru ataupun sebagai orang tua? Nah, dalam hal ini peran guru dan orang tua itu yang pertama triknya sangat penting. Nah, triknya dalam menata pola kesopanan anak-anak itu. Nah, makanya bagaimana caranya? Yang pertama kita terapkan dulu dari kita memberikan contoh. Memberikan contoh tentang kesopanan itu bagaimana. Contoh itu bukan dari mulut kita saja, tapi dari tingkah laku itu yang penting. Kita mau menanamkan karakter ke anak, itu harus kita memberikan contoh dulu. Contoh, anak-anak jika kita mau dekat dengan Allah, ayo anak sholat. Nah, kita mengurus anak sholat itu hanya di mulut saja tanpa kita memberikan contoh. Itu bukan namanya karakter. Jadi jangan kita membahas kenakalan pada anak, tapi kenakalan kepada diri kita selaku pendidik atau orang tua dulu. Bukan berarti kita juga merasa salah, enggak, tapi alangkah baiknya kita menjadi pribadi yang mengerti dulu bagaimana cara menanamkan karakter. Jadi yang pertama adalah kita tanamkan dulu karakter kepada anak didik kita itu. Nah, karakternya bagaimana? Yang sesuai usianya, yang mudah diingat, yang bisa nanti melekat menempel di hati.
dan diingatannya. Karena usia emas, insya Allah karakter yang kita tanamkan baik sampai dia dewasa dan menjadi orang tua seperti kita masih melekat. Oh, ini karakter yang ditanamkan Bapak Ibu guruku dulu. Ini yang ditanamkan oleh orang tuaku dulu. Seperti itu. Yang pertama itu karakter, ya. Yang mudah diingat anak-anak, yang menempel, yang mengena di hatinya. Oke. Terus yang kedua, bisa kita ajak anak-anak untuk melakukan kegiatan sosial yang melibatkan siswa itu. Contoh, meskipun nggak sering ya, bagaimana kita melakukan dari uang sakunya, ayo dikumpulkan anak-anak, nanti kita ke rumah atau di jalan raya untuk siapa yang lewat, tidak peduli siapa itu saja, yang penting kita menanamkan orang yang lewat mau ke sawah, mau bekerja, dari uangnya anak-anak itu dibelikanlah nasi bungkus. Gurunya juga mencontohkan juga nasi bungkus, ayo dikasihkan. Jangan lupa sebelum mengasihkan kita salaman dulu, cium tangannya kalau sudah orang tua, kalau teman sebaya salaman dan diberikan ini berbagi ke dalam kegiatan sosial seperti itu, ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, memberikan reward. Apa ibunya? Reward apa saja bisa, nggak usah yang mahal, nggak usah yang ribet, tapi yang mengena. Contoh, satu dielus kepalanya sambil dibilangi, kamu luar biasa, kamu hebat, kamu juara. Untuk anak-anak yang sudah berusaha melakukan tindakan sopan santun tadi, kesopanan tadi. Nah, itu sudah bagi anak, ucapan saja itu sudah luar biasa. Iya, sudah luar biasa di hidupnya. Iya, apalagi kita elus kepalanya, kita rangkul pundaknya. Kalau seorang anak laki-laki mungkin kita tepuk pundaknya. Bapak Ibu guru bangga sama kamu, kamu luar biasa. Itu saja contoh reward yang dari hal sederhana seperti itu. Itu untuk pertanyaan yang jenengan tanyakan ke saya, trik apa yang untuk membangkitkan sopan santun biar sopan santun itu yang sudah membudaya itu semakin membudaya di negeri kita yang sudah terkenal kan, di negara kita ramah tamah, baik hati, rendah hati. Yang utama kan kita ramah tamah. Nah, itu biar menjadi ciri khas negara kita itu. Saya kira 3 dasar itu saja sudah sangat mempengaruhi. Betul, sudah sangat mempengaruhi. Jangan kita berbicara yang muluk-muluk, kita yang indah-indah, jangan. Tapi mari kita mulai sekarang kita lakukan, kita kerjakan dan kita laksanakan. Itu iya, betul, iya, betul. Itu ada 3 ya Ibu tadi. Terus apakah ada pengaruh terbesar dari rendahnya kesopanan ini, Bu? Oh, maksudnya apa yang mempengaruhi? Oh, gitu. Menurut saya karena kita di era digital ya, pasti tidak terlepas. Saya juga seorang ibu, di samping di sini saya seorang pendidik, saya juga seorang ibu. Pertama itu gadget, HP, gadget. Nah, itu sangat besar sekali pengaruhnya. Anak sekarang kalau sudah berbicara dengan gadget, pasti lupa waktu, pasti. Itu pengaruh terbesar itu. Yang pertama itu. Ada lagi pengaruh dari lingkungannya. Mungkin pengaruh dari lingkungannya, budaya apa yang ada di sekitarnya itu juga mempengaruhi tingkat kesopanan. Iya. Contohnya mereka hidup di lingkungan yang sekitarnya adalah mungkin ada warung-warung makan dan bukan kita terus menjelekkan warung makan, enggak loh. Biasanya di mana ada anak-anak muda di situ bergerombol, kongko sambil makan. Kadang ada orang yang melontarkan kata-kata yang mungkin kan kata jorok apa. Nah, si anak itu pasti terus masuk di otaknya, itu pasti melekat di otaknya. Itu pengaruh juga sangat besar itu di lingkungannya itu.
budaya juga apa yang ada di lingkungannya. Itu sangat besar pengaruhnya. Terus mungkin juga ya enggak semua, tapi ada juga kejadian seperti ini, mungkin dia tertekan di dalam hidupnya. Tekanan, ada tekanan, entah itu tekanan dari keluarganya, apa dari ya yang paling besar nih biasanya dari keluarganya. Itu sangat besar pengaruhnya. Mungkin Jadi ada tekanan terus siswa itu iya, bisa jadi berontak. Iya berontak bisa karena ada tekanan itu. Sebelum dia tertekan itu ada kejadian. Nah, kejadian itu mungkin yang membuat dia seperti itu, lari, bisa juga lari dari kenyataan apa yang terjadi di keluarganya itu pengaruhnya itu seperti itu. Ada gadget, ada budaya yang ada sekitarnya, ada lingkungannya, ada tekanan di dalam hidupnya, entah tekanan apa itu, seperti itu. Saya kira itu pengaruh yang sangat mempengaruhi. Ya, betul sekali. Oke. Terus yang terakhir ya Bu, karena Ya. penjelasannya panjenengan sangat detail menurut saya. Yang terakhir, kira-kira apa toh Bu strateginya jenengan biar apa harapan Ibu untuk kedepannya agar siswa itu terbiasa dalam meningkatkan kesopanannya itu? Harapannya Ibu apa sebagai seorang pendidik? Ya seperti itu. Okay. Seperti tadi, kalau trik-triknya semoga berhasil ya. Trik solusinya sudah seperti itu tadi. Terus apa saja yang mempengaruhi? Sekarang kalau harapan saya, apalagi sebagai seorang pendidik, kalau mengajar itu gampang, semua orang bisa. Tapi kalau mendidik itu yang butuh semangat, bukan hanya tenaga saja, butuh keikhlasan hati, kesungguhan, benar-benar dilaksanakan. Dan itu kita mempunyai harapannya apa? Harapan kita ke depannya semoga generasi penerus bangsa kita, anak-anak didik kita itu menjadi pribadi yang tangguh. Nah, bagaimana menjadi pribadi yang tangguh? Dengan mempunyai karakter tetap harus mempunyai karakter, berakhlak mulia, itu sudah pasti ya, tercinta dengan agamanya, serta menjunjung tinggi tanah tumpah darahnya. Itu harapan kita dalam wadah besar, dalam satu rangkaian besar. Semoga menjadi pribadi yang solih dan solihah. Itu harapan saya sebagai seorang pendidik untuk mengantarkan anak-anak kita menuju mencapai apa yang kita harapkan dengan sopan santunnya, dengan unggah-ungguhnya, dengan tepos lironya, itu seperti itu. Mungkin amin Allahumma amin. Semoga saja ya Bu, sekarang amin. Anak sekarang semoga saja kita doakan ya, kita sambil memotivasi anak-anak. Ayolah ditingkatkan. Amin. Dari diri kita sendiri dulu. Ya, betul, dari kita gaungkan, kita kibarkan panji dari diri kita dulu. Jangan jangan ngejes, jangan menyalahkan, jangan menuding si anak dulu, atau jangan memojokkan anak dengan kamu salah. Tapi lihat kesalahan kita dulu. Sebelum membicarakan kenakalan anak, bahas dulu apa yang ada di diri kita, kenakalan apa yang harus kita perbaiki dan kita terapkan untuk anak didik kita itu. Amin Allahumma amin. Ibu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi. Ya, tidak masalah. Iya. Sering-sering juga malah enak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat juga buat panjenengan. Semoga menjadi pendidik yang berkarakter jenengan dan saya dan seluruh pendidik di dunia ini, bukan hanya di Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
saya